Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan Prapaskah. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ini adalah peristiwa malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berkumpul dan mereka sedang makan Paskah. Ini bukan makan malam biasa. Pada waktu itu mereka sedang merayakan hari Paskah. Mungkin ada jemaat yang merasa bingung. Mengapa Tuhan Yesus belum mati, belum bangkit, kenapa sudah merayakan Paskah? Nah, sesungguhnya ini adalah Paskah orang-orang Yahudi, Paskah dalam perjanjian lama, di mana mereka mengingat akan bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pada waktu itu semua anak sulung orang Mesir mati, kecuali rumah orang-orang Israel yang di depan pintu diberikan tanda darah anak domba. Anak sulung orang Israel tetap hidup. Allah menyelamatkan mereka semua sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir, mereka bisa bebas dan selamat. Sejak hari itu Allah memerintahkan kepada mereka untuk setiap tahun merayakan hari kebebasan itu dengan perayaan Paskah, di mana mereka akan makan daging domba dan roti yang tidak beragi. Tujuannya agar orang-orang Israel menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan mereka kepada anak cucu dan keturunannya. Tetapi perjamuan malam terakhir ini Tuhan Yesus menggunakan dua simbol, yaitu roti dan anggur, di mana roti melambangkan tubuhnya yang akan dipecah-pecahkan, sementara anggur melambangkan darahnya yang akan tercurah karena menanggung betapa hebatnya hukuman dosa. Perjamuan terakhir memberikan makna yang baru. Tidak hanya mengingat bagaimana orang Israel bebas dari perbudakan Mesir, tapi juga bagi setiap kita semua sampai hari ini, kita mengingat bagaimana Allah telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan setiap kita bebas dari perbudakan dosa, bebas dari kematian rohani. Sejak hari itu sampai hari ini, kita sebagai orang percaya terus melakukan peringatan ini yang sering kita sebut dengan perjamuan kudus. Ini adalah perintah Tuhan dan harus terus kita lakukan, kita peringati sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya nanti. Lalu apa makna dari perjamuan kudus atau perjamuan terakhir ini bagi kita? Yang pertama, kita satu dengan Bapa. Tuhan rela menderita, tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita agar setiap kita menjadi satu dengan Tuhan. Dosa telah merusak relasi kita dengan Allah, membuat hubungan kita dengan Allah terpisah. Tetapi kematian Tuhan Yesus, tubuhnya yang telah dipecahkan bagi kita, dan setiap kita yang telah menerima dan makan tubuhnya, setiap kita menjadi anak Allah dan hubungan kita disatukan kembali dengan Allah. Dan sampai selamanya kita semua adalah milik Allah. Itu artinya setiap kita harus hidup bagi Tuhan, menaati firman Tuhan. Dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena ada hubungan begitu erat antara Allah dengan umatnya. Yang kedua, kita satu dalam persekutuan orang percaya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya disatukan dengan Tuhan, tetapi setiap kita disatukan dalam keluarga Allah, di mana kita harus bertumbuh di dalam persekutuan orang percaya. Ketika kita bersama-sama memakan roti dan
minum anggur. Kita semua diingatkan kalau kita adalah satu keluarga. Kita adalah anggota tubuh Kristus dan Dia adalah kepala kita. Ada kesatuan di antara kita semua. Dalam persekutuan pasti ada perbedaan. Karena memang kita semua berbeda. Pasti ada gesekan, tetapi kita tidak boleh membiarkan perpecahan terjadi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di mana adanya gesekan, permasalahan antar sesama orang percaya, kita semakin dipertajam. Kita semakin diasah, kedagingan kita, ego kita semakin dikikis. Dan ketika kita bisa melewatinya dengan baik, maka iman kerohanian kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa bertumbuh tanpa saudara seiman, tanpa persekutuan. Yang ketiga, kita satu pengharapan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang makan tubuh Tuhan dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan. Ini adalah satu pengharapan yang pasti bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Di mana setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita ingat akan Tuhan yang sudah berkorban, mati bagi kita dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Oleh sebab itu, selama perjalanan hidup kita di dunia, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, kita tidak akan menyerah. Kita pegang dengan kuat pengharapan di dalam Tuhan, karena kita yakin di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan menikmati perjamuan bersama dengan Bapa kita di surga. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita. Kita bersyukur untuk pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, dan kita bersyukur untuk pengharapan yang juga Tuhan berikan, dan kita mau terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Pertama, kita mau berdoa bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita mau bersama-sama berdoa untuk setiap keluarga anak-anak Tuhan. Kalau terjadi perpecahan, mari kita berdoa, mohon Tuhan pulihkan setiap keluarga yang ada, boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang menjadi kesaksian yang baik, dan keluarga yang sudah percaya boleh menjadi berkat, bahkan membawa keluarga yang belum kenal Tuhan, sehingga mereka pun boleh percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada, biarlah ada persekutuan kasih dalam gereja Tuhan, dan ada kesehatian, kekompakan antar pelayan Tuhan. Bersama-sama bekerja melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Mari kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah Kristus kerjakan. Kami tahu kami tidak akan pernah mampu bisa mengatasi masalah dosa ini. Tapi kematian Tuhan telah membebaskan setiap umat manusia dari perbudakan dosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti diselamatkan. Dan satu hari kami akan bertemu dengan Bapa di surga, sama-sama menikmati perjamuan bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah kami terus ingat akan kepastian keselamatan ini, sehingga sesulit apapun perjalanan kehidupan kami selama di dunia, kami tidak mundur dan kami boleh terus teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk keluarga anak-anak Tuhan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati. Kalau ada perpecahan yang terjadi, Tuhan kami mohon, Tuhan yang boleh memulihkannya. Kalau ada hati-hati yang terluka, Tuhan kiranya Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang balut hatinya, sehingga ada pengampunan, ada penerimaan,
Dan biarlah keluarga-keluarga anak Tuhan yang ada sungguh-sungguh boleh diubahkan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga boleh menjadi kesaksian yang baik dan membawa keluarga lain yang belum percaya untuk juga boleh kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara seiman yang ada. Kami rindu sebagai anggota tubuh Kristus di antara kami ada kasih, ada kepedulian satu dengan yang lain. Tuhan, kalau ada perpecahan yang terjadi, kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang juga boleh memulihkan relasi yang retak. Tuhan, Engkau juga menolong kami, Roh Kudus yang boleh membalut hati kami, yang boleh menguatkan kami, menegur kami, ingatkan kami, sehingga kami belajar untuk mengampuni. Kami belajar untuk mengasihi meskipun hati merasa sakit, karena kami mau belajar firman Tuhan. Kami tidak mau terus mengeraskan hati kami, kedagingan kami, karena itu akan merugikan kami. Tapi biarlah sebagai anak Tuhan kami belajar bagaimana kami menaati firman Tuhan, sehingga relasi yang ada di antara anak-anak Tuhan juga boleh menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, Engkau berkati. Ada kekompakan, ada kerjasama yang baik, ada kesehatian, bergandengan tangan bersama-sama untuk mengerjakan panggilan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kami pribadi, sehingga melalui pelayanan kami kerjakan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Tuhan berkati.